Islamofobia dari sudut pandang hukum Islam oleh kelompok 1. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Semenjak tragedi 9 September yang terjadi di Amerika, stereotip Islam sebagai sebuah agama yang tidak aman, kasar, penyuka kekerasan, dan penghasil teroris dunia semakin ramai dipublikasikan. Di Indonesia, kerukunan dan persatuan yang diciptakan seluruh bangsa Indonesia masih kerap terganggu. Kriminalisasi yang sering menimpa para ulama adalah salah satu bukti bahwa Islamofobia masih tumbuh subur di bumi Indonesia. Bab 2. Pembahasan. Pengertian Islamofobia. Islamofobia adalah istilah kontroversial yang merajuk pada prasangka, diskriminasi, ketakutan, dan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Pada tahun 1997, Rooney Medetrust dari Inggris mendefinisikan Islamofobia sebagai rasa takut dan kebencian terhadap Islam, dan oleh karena itu juga pada semua Muslim. Dinyatakan bahwa hal tersebut juga merujuk pada praktik diskriminasi terhadap Muslim dengan memisahkan mereka dari kehidupan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan bangsa. Mengapa orang membenci Islam? Mengapa orang benci atau takut kepada komunitas Islam? Sebuah jawaban sederhana yang dapat menjelaskan mengapa orang membenci pihak lain adalah perasaan kalah dan tidak mengetahui bagaimana cara untuk menang. Prasangka sosial akan muncul ketika seseorang berperilaku dan bersikap negatif terhadap seseorang karena keanggotaannya pada kelompok. Islamofobia di dunia barat. Manifestasi Islamofobia sudah muncul sejak Muslim masuk ke Amerika. Kemudian berkembang secara signifikan dan dapat dirasakan pasca teror 9 September 2001. Adapun bentuk Islamofobia yang terjadi di Amerika adalah adanya kebijakan Global War on Terror, Undang-Undang Anti Syariah, kebijakan Patriot Act, kebijakan Control Application Review and Resolution Policy, program registrasi imigran dari negara Muslim. Dampak Islamofobia di beberapa negara. Dampak-dampak Islamofobia yang terjadi di negara Jerman dan Amerika adalah perusakan tempat ibadah, pembakaran tempat ibadah, dan vandalisme terhadap masjid. Imigran Muslim terancam tidak mendapat suaka. Hal ini disebabkan karena masyarakat Jerman berpendapat bahwa imigran akan mengambil jatah lapangan kerja yang ada dan hanya memanfaatkan dana sosial yang disediakan oleh pemerintah. Tidak mendapat pekerjaan yang layak dan pengangguran di mana-mana. Cara menangani Islamofobia. Dibuktikan pada masa kepemimpinan Islam yaitu Khilafah, seorang ulama dari Imam Mazhab Syafi'i bersama Al-Qarafi berkata, sesungguhnya di antara kewajiban tiap muslim terhadap kafir zimmi atau non-muslim yang dilindungi dalam negara Islam adalah berbuat lembut kepada kaum lemah mereka, menutup kebutuhan kefakiran mereka, memberi makan orang yang kelaparan dari kalangan mereka, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, mengajak mereka bicara dengan kata-kata yang lembut, menanggung penderitaan tetangga dari mereka yang semampunya, bersikap lembut pada mereka bukan dengan cara menakuti, bukan pula dengan cara penghormatan yang berlebih. Ikhlas memberi nasihat kepada mereka dalam semua urusannya, melawan orang yang hendak menyerang dan mengganggu mereka, menjaga harta, keluarga, kehormatan, dan seluruh hak serta kepentingan mereka. Setiap muslim bergaul dengan mereka sebaik mungkin dengan akhlak mulia yang dapat dia lakukan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Fenomena Islamofobia dapat disikapi dengan wujud yang natural dari proses prasangka dalam sebuah komunitas masyarakat. Namun, beberapa hal perlu ditindaklanjuti agar prasangka antar kelompok tersebut tidak makin meruncing dan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan, serta merugikan bagi suatu komunitas masyarakat. Pemahaman yang benar dan positif, keterbukaan pandangan, serta kejernihan sikap, hidup, dan kualitas mental dalam menerima keberadaan kelompok lain akan membantu masing-masing kelompok dalam komunitas masyarakat di dunia ini untuk berkompetisi secara sehat dan menunjukkan keunggulan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih.